Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama aku ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang telah kami berikan kesehatan selalu. Oke, di sini lanjut saja. Di sini mencoba mempresentasikan ujian akhir semester dan perkenalkan nama saya Ahmad Hemdi. Silakan. Nama saya Fandi Kriswantoro Putra. Dan saya Aldi Saputra Tanjung. Oke. Kami ingin menyampaikan ini soal dari puasnya ya. Jadi kita membuat objek tiga dimensi trigonometri dengan OpenGL, terus mempresentasikannya. Oke, baik kita lanjut saja masuk ke ini. Nah, ini program yang sudah disusun ya, sudah dibuat. Di sini kita menggunakan eh, block code ya, kode blok. Jadi ini programnya include Windows. Jadi menggunakan fungsi-fungsi dari Windows, yaitu OpenGL juga menggunakan fungsi-fungsi dari OpenGL, kemudian juga include GL and Glue. Terus deklarasi fungsi. Nah, oh ya, di sini kita akan membuat ini kubus ya, kubus dimensi kubus dan segitiga, segitiga. Jadi menggunakan animasi berputar-putar gitu ya. Oke, kita lanjutkan deklarasi fungsi. Deklarasi global seperti ini ya. Jadi ada float angel X, terus float angel Y, terus float color. Terus selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk menggambar kubus. Nah, ini kita void deklarasikan void draw color full loop, itu juga open GL port. Di sini selanjutnya adalah menghitung warna berdasarkan waktu. Nah, jadi untuk float time, jadi warnanya ini ada dibuat waktu tertentu ya untuk dia berubah seperti ini programnya. Selanjutnya warna dan vertex untuk tiap sisi kubus seperti ini. Dari sisi depan programnya seperti ini, sisi belakang, sisi atas, kemudian sisi bawah. Jadi warna berbeda dengan efek animasi ya, dengan GL Color RGB. Selanjutnya sisi kanan set warna berdasarkan untuk efek animasi seperti ini efeknya kiri. Silakan dilanjutkan oleh Mas Panji. Pandi silakan. Ya, untuk selanjutnya itu menggambar segitiga, di mana kita menggunakan fungsi void draw colorful tetrahedron. Lalu kita juga membuat perhitungan warna berdasarkan waktu. Waktunya kita menggunakan format, maaf, warnanya kita menggunakan format RGB dengan fungsi sebagai berikut. Langsung warna dan vertex untuk tiap sisi segitiga sama sisi. Tadi kita sudah menggunakan RGB, langsung di sisi pertama kita menggunakan fungsi ini untuk memberi warna dan membuat bentuk sisi, kemudian sisi kedua, lalu sisi ketiga dan sisi keempat hampir sama. Lalu silakan Mas Haldi. Oke, jadi setelah kita bikin gambarannya, Windows-nya, kayak kubus, segitiga, nah sini kita mulai bikin jendelanya nih. Jadi struktur-struktur yang mau kita bikin itu terdiri dari beberapa kelas jendela atau kelas window. Di sini ada, pertama itu ada window kelas WCX, terus ada HWND, dan lain-lainnya juga. Nah, setelah kita bikin strukturnya juga, nah kita perlu mendaftarkan kelas jendela tersebut, mulai dari ukurannya, setelannya seperti apa, maupun nama-nama dari backgroundnya sendiri, kursor, icon, dan lain-lainnya juga. Mungkin boleh keluarin Pak, di keluarin. Nah, setelah strukturnya sudah selesai, penamaan kelas window-nya selesai, nah
ini kita perlu bikin yang namanya itu program, satu program pengulangannya. Jadi untuk ngecek apakah kode-kode di atas ada error atau tidak gitu. Jika tidak error, itu bakalan dilanjutkan dengan membuat jendela utamanya. Di sini kita ngasih nama namanya GL Simple, OpenGL 3D Test, dengan ukuran Windows-nya 800 kali 600. Nah, setelah itu kita bikin perulangannya lagi. Nah, jadi ketika tidak kedetek instant plus window HWND ini, maka dia bakalan mengeluarkan output error juga. Nah, selanjutnya kita perlu mengaktifkan OpenGL-nya karena kebetulan program ini mengikut OpenGL, jadi kita perlu ngaktifin OpenGL-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita perlu membuat metriknya sesuai preferensi untuk 3D-nya sendiri. Nah, ini mulai dari view, rasio aspek, dekat, dan jauhnya. Nah, setelah itu kita perlu mengatur metrik model view. Nah, di sini ada beberapa level juga, metrik mode, loss identity, translate-nya juga. Nah, setelah semua selesai, kita bikin loop untuk programnya. Jadi, seberapa lama program itu bakalan dimainkan ataupun di-run. Nah, di sini ada program pengulangan juga. Di sini memakai while if. Nah, setelah itu, ketika pengolahannya sudah selesai, nah, di sini ada beberapa kode juga di pengolahannya, mulai dari berapa lama dia itu berotasi, angle seperti apa gitu, dan warna-warnanya juga gitu. Ya, mungkin boleh dikembangkan lagi Pak. Nah, begitu pula dengan untuk menambah segitiga sama sisinya, di sini ada beberapa kode juga, mulai dari push metric, translate-nya, rotasinya, nah ini sebenarnya sama juga dengan kubus. Nah, setelah itu kita lanjut ke bawahnya, kita perlu nukar buffernya gitu. Nah, karena di sininya kodenya itu ada perubahan di setiap sudutnya juga, jadi kita perlu membuat sebuah kode untuk rotasi dari kubus maupun segitiga tersebut. Nah, ini kita memakai 0,5 F gitu. Nah, setelah itu ketika kita nge-close kodenya, nah di sini kita perlu sebuah kode yang namanya itu disable OpenGL. Nah, terus yang terakhir kita perlu juga mau close, ketika close tampilannya tidak ada lagi. Nah, kita perlu menghancurkan Windows-nya itu dengan kami Windows restore Windows 3. Nah, mungkin kembali lagi ke Pak Hendy. Oke, pasti Mas Aldi. Selanjutnya ini kita melanjutkan dengan fungsi callback jendela ya. Fungsi fungsi callback jendela seperti ini ya. Ada switch dan break defaultnya. Terus dilihat saja programnya ya, seperti ini. Selanjutnya silakan Mas Pandi fungsi untuk aktifkan OpenGL. Untuk selanjutnya ada fungsi juga yang dimana untuk mengaktifkan OpenGL ketika program dijalankan. Di situ juga sudah ada beberapa kode pengaturan, mulai dari format dan sebagainya. Oke. Oke, Mas Aldi. Oke, nah kita masuk ke fungsi terakhir, yang mana fungsinya untuk mengaktifkan OpenGL. Nah, ini mengaktifkan secara keseluruhan dari kode-kode di atas. Nah, ini ada kita pakai void yang namanya disable OpenGL. Nah, di dalamnya ada instansi yang sudah kita define di atasnya. Kurang lebih seperti itu kodenya. Saya akan memberikan kepada Pak Hendy. Oke, kita coba trial programnya ya. Ya, silakan Mas Aldi. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Jadi dari segi program itu dia bakal berputar. Nah, karena kita ada program pengulangan juga, maka while loop juga. Nah, mungkin cukup saja dari kita. Jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata, kita minta maaf dan kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.